Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih adik-adik sekalian, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin mendapatkan sebuah tayangan dari tausiah, pengalaman seorang mahasiswa yang sangat menginginkan beasiswa yang sepertinya tidak akan terjangkau, tetapi husnuzon wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Beliau sangat berprasangka baik bahwa semua urusan ada di tangan Allah, dan kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ingin beasiswa di satu kampus idamannya. Beliau memperbaiki sholatnya karena tahu bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kebaikan itu tergantung kualitas sholat. Selain memperbaiki sholat tepat waktu, sholat berjamaah, juga tahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, dan menambah dengan bacaan Quran, yaitu surat Al-Baqarah, karena tahu bahwa Al-Baqarah membawanya itu keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Beliau mencoba 30 hari, ini pengalamannya ya, 30 hari setiap hari menamatkan Al-Baqarah. Pikirannya sederhana, Nabi saja yang sangat sibuk selalu membaca Al-Quran, padahal tidak ada yang menandingi kesibukan Nabi. Bayangkan dalam 23 tahun peradaban berubah. Kita sudah hidup puluhan tahun, jangankan peradaban yang berubah, diri sendiri saja susah berubah. Artinya Nabi luar biasa padat kegiatannya, tapi dengan Quran. Dan beliau berkeyakinan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan sampai sekarang ada. Betapa berkahnya luar biasa. Beliau berusaha meluruskan niat, ya Allah, saya baca Quran ini semata-mata mencari keriduan-Mu. Jadi tidak diekspos sebelumnya ya, kecuali sesudah testimoni hasil. Beliau baca sebaik mungkin surat Al-Baqarah, setiap hari diluangkan waktu. Masya Allah, sesudah 30 hari itu apa yang diinginkan terkabul. Mendapatkan beasiswa ke sana, wah Masya Allah. Akhirnya teruslah membiasakan membaca surat Al-Baqarah. Selesai kuliah, ingin bekerja di satu tempat, tapi juga ini terlalu elit tempatnya. Dan beliau merasa dengan Al-Baqarah itu baca Quran tiap hari hatinya jauh lebih tenang. Kemudian belajarnya lebih enak. Nah, melamar itu mengetiknya itu di perjalanan. Beliau mengatakan, ini saya belum pernah memberikan lamaran rasanya sebagus ini. Rupanya merasa ada kemudahan dalam menulis lamaran dan diterima. Ya Allah, luar biasa. Ini masih muda orangnya. Benar-benar jadi sekarang hal yang paling membuat menderita bagi beliau, yang merasa rugi itu bukan tidak dapat apa-apa, yang merasa rugi itu kalau meninggalkan surat Al-Baqarah plus surat lain dalam Quran. Tapi Al-Baqarah itu jadi menu utama harian. Lalu karena pulang pergi selalu naik kendaraan umum, beliau berpikir, sebetulnya saya malu nih kalau mau minta ke Allah mobil, tetapi memang perlu mobil. Qadarullah katanya, ada yang menjual mobil dengan harga yang layak, persis sekali yang waktu usia 8 tahun beliau, itu beliau lihat sebuah tayangan, wah ini mobil keren. Apa yang ada dalam impiannya umur 8 tahun terrealisasi.
Ini beliau menceritakan ini betapa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maupun pikiran, perasaan, hati dari penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu, tolong dibacakan hadisnya Ustaz tentang surat Al-Baqarah itu. Sebentar saya cari ya. Bahwa membawa surat Al-Baqarah itu adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Masya Allah. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menjadi bagian paket husnuzon ke Allah, kemudian perbaiki sholat, lalu sedekah, karena sholat dan sedekah itu paket utama ya. Bagaimana yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau orang paket utamanya itu husnuzon ke Allah, kemudian sholatnya diperbaiki dan sedekah ya, plus Quran yang banyak, karena Quran itu zikrullah, satu huruf satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Kalau Al-Baqarah itu 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau kali 10 berarti 1/4 juta kebaikan ketika kita membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Kalau minta ngarep-ngarep terkabul doa, ikhlas tidak? Itu bagian dari keikhlasan, karena yang nyuruh doa juga Allah. Membaca Quran pahala, keberkahan, menghafalkan keberkahan, membaca artinya keberkahan, mengamalkannya keberkahan luar biasa, mendakwahkannya keberkahan. Makanya seharusnya kita tahu bahwa semua urusan kita apapun itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tenang, yang bisa menenangkan Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53 ya, nikmat apapun yang ada padamu, yang engkau inginkan, yang engkau dapatkan pasti dari Allah. Ingin apa saja yang kita inginkan pasti milik Allah. Benar? Ingin tenang, ingin sehat, ingin jernih pikiran, ingin pintar, ingin mudah, ingin rezeki, ingin jodoh, ingin kuat, apa saja yang kita inginkan tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Jadi yang kita pikirkan bagaimana sekarang Allah nolong kita. Jadi susah atau mudah itu sebetulnya Allah memudahkan atau tidak. Kalau urusan susah dimudahkan Allah, mudah. Urusan mudah tidak ditolong Allah, susah. Makanya selalu ke Allah penguasa kejadiannya. Bisa dipahami ini? Nah, jadi ingin apa saja harus langsung ingat, apa yang saya inginkan ini ada dalam kekuasaan Allah. Hanya bisa terjadi dengan izin Allah, tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Mudah dan susah itu Allah yang menentukan. Kalau Allah mudahkan pasti mudah, kalau Allah tidak menolong pasti susah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Semua makhluk itu cuma jalan saja. Jalan saja. Wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya maaf ya para orang tua, beginilah ngajar santri. Sekarang subuhnya jam 4, berarti bangunnya sudah jam berapa tadi? Jam 2, terus tidur lagi ya.
Bangun nak. Alhamdulillah ya, perjuangan. Lanjut. Ingin kuat supaya tidak ngantuk, harus bagaimana? Hanya Allah yang menguatkan. Ingin semangat, siapa yang bisa menyemangati? Allah. Nah, kita jarang mengandalkan Allah dalam segala hal. Nah, selain kita berhusnudzon Allah, perbaiki sholat. Pertama, kualitas sholat waktunya, jangan ditelat-telat. Yang kedua, kualitas persiapannya harus bagus, wudunya bagus, usahakan cari tempat terbagus. Kualitas pelaksanaannya tu'maninah, tenang dilaksanakan tuh, jangan tergesa-gesa, jangan gercep. Kemudian kualitas ingat Allahnya, ya, selama sholat itu diusahakan hadir terus Allah. Saya belum mengerti, sambil belajar begini caranya. Yakin Allah sedang melihat kita, yakin Allah mengetahui pikiran dan hati kita. Kita sedang menghadap kepada Allah, penguasa langit dan bumi yang menentukan segala-galanya. Mungkin bacaannya belum paham semuanya, ya, tapi sambil membaca bacaan sholat dengan benar, sambil merasa Allah menatap kita, menyaksikan, itu juga sudah mendekati kehusuan. Yang paling enak adalah paham yang dibaca dan merasa sedang berbicara kepada Allah. Itu paling tinggi. Hati yakin Allah melihat, lalu kita bicara seperti yang sedang berbicara kepada Allah dan paham apa yang kita katakan. Tapi kalau belum sampai ke sana, kita bacaannya yakinilah kita sedang menghadap Allah. Contoh ketika sedang sujud, ya, merasa kita tuh sedang betul-betul sedekat-dekatnya dengan Allah, kan begitu. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fahuwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Maka ketika sujud itu, inilah saat saya terdekat dengan Allah. Selain membaca doa-doa sujud, bacalah doa-doa yang lain. Astagfirullahaladzim, boleh, karena disuruh memperbanyak doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ingin sehat, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi apa? Bisamai, Allahumma afini fi basyari, Allahumma afini fi qalbi. Atau ingin takwa, Allahumma atin nufusa, Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu lagi sujud. Nah, kalau kita merasa Allah ini sedang mendengarkan, memperhatikan, dan sujud itu saat yang sangat paling berkualitas, nah itu fa'aksiru doa. Nanti tambah lagi kuantitasnya, artinya selain kualitas dibagusin, juga kuantitas, yaitu perbanyak sujud. Sujudnya dalam sholat, jangan ujuk-ujuk sujud, ujuk-ujuk sujud, tapi sholat sunnah. Misal, ya, mulai tahajud 2 tambah witir 3, qobla subuh. Kalau ke masjid tahiyatul masjid, itu sudah sholat. Qobla subuh, sesudah subuh tunggu sampai syuruk, sholat isyraq, ya. Kemudian nanti duha. Kalau kita banyak sholat, kapan kerjanya? Yang fardu disegerakan, kalau memang ada waktu ditambah yang sunnah. Makanya jaga wudhu, ada kesempatan dikit sholat, karena itu yang akan banyak menolong kita. Bukan kepinteran, bukan kekuatan. Kita pintar dibikin lupa, lupa. Kita kuat bikin sakit, sakit. Kita punya relasi dibikin enak, relasi ke kita enak. Tidak ada yang bisa menolong. Dan sholat itu wasta'inu bisabri wassalah. Makanya adik-adik kalau senang sholat itu udah rezeki besar. Ciri orang yang dekat dengan Allah mesti senang sujud.
Karena kalau ingin tahu derajat seseorang di sisi Allah seperti apa nih, kalau Allah dekat dengan seseorang mesti dia orang itu sering sujud. Orang yang jauh dari Allah malas sujud. Kenapa? Karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Allah senang, ini Allah ingat terus nih ke hamba ini. Apa yang terjadi? Pasti hamba itu senang zikir. Karena fadkuruni adkurkum. Kalau ingin tahu ini seorang hamba nih kedudukannya di sisi Allah seperti apa, kalau dia terus zikir terus dengan benar dan niatnya benar, itu ciri Allah sedang mengingat dia. Kalau orang senang sekali sholat sujud dengan tanpa mengabaikan kewajiban lain, berarti dia dekat dengan Allah. Orang itu senang baca Quran dengan ikhlas, berarti Allah sedang berbicara ke dia, Allah mengingat dia. Kemudian orang itu senang sekali munajat, ya Allah, itu ciri-ciri Allah akan mengabulkan doanya. Orang itu senang sekali nolong orang, nolong, ini ciri-ciri Allah akan menolong dirinya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Nah, makanya kalau kita ingin ditolong Allah, perbaiki sholat. Kemudian kalau kita ingin ditolong oleh Allah, mulai sedekah. Jadi jangan langsung besar, sedikit-sedikit saja, tapi sering. Punya makanan bagi, punya pulpen teman pinjemin. Apa aja yang kecil-kecil, mulai senang berbagi, senang berbagi. Nanti Allah yang meningkatkan kemampuan kita. Karena kalau sekali ngasih besar, pas ada perlu kita nggak ada, jadi kapok. Tadi salah sih pakai disedekahin. Bertahap saja, terus dikit-dikit kasih. Nanti punya roti 1 bagi 2, ternyata temennya ada 2, kasihin dua-duanya. Kita nggak kebagian dong. Kata siapa nggak kebagian? Kita kebagian kemuliaan, sudah jadi jalan rezeki. Memang rotinya kita nggak kebagian. Allah lihat tidak? Suka tidak? Itu ada waktunya nanti. Yang beruntung, yang kepilih jadi jalan bagi yang lain. Allah ngasih rezeki ke hamba-hambanya dan kita dijadikan jalan. Itu berkah tuh. Nah, yang ketiga tadi, yang keempat Quran. Jadi usahakan tiap orang pegang Quran terus. HP juga Quran. Nah, biasanya HP itu malas baca Quran kalau kebanyakan melihat sia-sia di HP. Apalagi kalau HP-nya kebanyakan lihat maksiat, jadi makin malas baca Quran. Tapi kalau HP-nya sering pakai baca Quran atau melihat ilmu yang manfaat, ini kan hukumnya mubah nih. Ini jadi dosa atau jadi pahala tergantung apa yang kita lihat. Qadarullah kita ada di zaman tiap orang punya Quran sekarang. Tapi kenapa berat baca Quran di HP? Karena sering lihat maksiat di HP, sering lihat sia-sia. Makin banyak maksiat dan sia-sia, makin susah baca Quran. Tapi sebaliknya, makin kita disiplin sering baca Quran di HP, nanti yang lain-lain akan berkurang. Di rumah kami itu suasananya tidak enak, sering bertengkar, sering marah-marahan, sering jengkel-jengkelan, sering musuh-musuhan. Tebak, kenapa sebuah rumah seperti itu? Tebak, kira-kira apa? Nah, rumah itu kurang zikirnya, kurang sholat sunnahnya, kurang baca Qurannya. Jadi di rumah itu kalau kurang zikrullah, kurang sholat sunnah, kurang baca Quran, maka maaf ya, bisa jadi di rumah itu lebih banyak kumpul jin, setan yang membisikinya, bertengkar, berantem, galau. Itulah sebabnya kalau orang membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, maka di rumah itu jin pergi,
setan tidak akan mendekat, sihir tidak mempan. Ada Ustaz? Ustaz akan membacakan. Tolong Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'uz Zahrawain. Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah wa fihi ayatun sayyidatu ayyil Qur'ani ayatul kursi la tuqra'u fi baiti wa fihi syaitanun illa kharaja. Segala sesuatu memiliki bongkol dan bongkol Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang menjadi tuannya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, yakni ayat kursi. Tidaklah ayat itu dibaca di suatu rumah yang di dalamnya terdapat setan, kecuali setan akan keluar dari rumahnya. Hadis. Ada beberapa hadis ya, di antaranya diperintahkan Iqra' suratul Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah barokah dan meninggalnya watarkaha hasroh adalah penyesalan, dan tukang sihir tidak akan mampu menghadapinya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya setan itu lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu hadis riwayat Muslim. Dan ada lagi, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai dari lillahi ma fis samawati 285 286, maka itu sudah mencukupinya. Artinya dijaga oleh Allah, luar biasa. Nah, di rumah itu makanya baca surat Al-Baqarah. Yang ideal memang selesai 2 juz 4 lembar. Tapi kalau belum bisa 1 juz lah sehari, sehingga 3 hari. Bagaimana kalau bisa semampunya, tapi ada upaya membaca surat Al-Baqarah di rumah, terutama ayat kursi dan 2 ayat terakhir 285 286. Nah, pengalaman dari ibu tadi, mahasiswa tadi, maaf, yang membaca surat Al-Baqarah setiap hari. Dan kalau nanti adik-adik mencari testimoni orang yang mencintai surat Al-Baqarah, itu di rumahnya tuh tenang, urusan-urusannya beres. Ada yang sakit kena kanker stadium 4, dengan izin Allah disembuhkan, karena Al-Quran itu syifa. Baik penyakit lahir, penyakit batin, dua-duanya ada dalam kekuasaan Allah. Dan Al-Quran itu mukjizat yang hadir sampai sekarang keberkahannya. Jadi bagi yang rumahnya di rumah merasa tidak nyaman, baca aja Al-Baqarah. Setan-setan kabur, diganti dengan malaikat yang berkumpul di rumah tenang. Yang suka berantem terus, yang anaknya tantrum, yang tidak nurut, yang di rumahnya banyak yang merokok terus, atau main gapleh, domino, hal-hal yang tidak manfaat, bacakan Al-Baqarah. Aduh, saya baru belajar nih, kalau dari sekarang baca Al-Baqarah nggak tamat-tamat. Setel Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah, ikuti. Coba hadirin, jangan dianggap remeh ini. Karena ketenangan milik Allah. Allah lihat rumah mana yang sering dibacakan Quran, rumah mana yang tidak baca Quran. Allah tahu rumah mana yang jarang dipakai sholat sunnah, rumah mana yang jarang ada yang berzikir. Allah tahu. Allah yang melapangkan, menyempitkan hati. Rumahnya kecil tapi banyak baca Quran, dilapangkan hatinya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, nyaman, rezekinya dicukupi. Allah yang membuka pintu rezeki, Allah yang membulak-balik hati, Allah yang memudahkan. Ayo hadirin, Rasulullah orang yang paling sibuk di dunia ini dan selalu baca Quran. Tidak mungkin kita menyia-nyiakan waktu kita tidak mau baca Quran. Banyak orang yang ketinggalan HP, pulang lagi, hanya HP-nya. Harusnya ingat di HP ada Quran. Nah, itu yang membuat kita pulang lagi.
Kita HP karena takut ada WA dari sana sini, justru kita ulang ngambil HP karena Quran. Kalaupun kita punya mushaf yang lebih aman, lebih baik, pakailah mushaf. Bawa, jarang orang pulang lagi karena ketinggalan mushaf, ya kan? Aduh, saya balik lagi, kenapa? Quran saya ketinggalan, itu top. Allah tahu siapa yang hatinya terikat ke Quran, yang matanya merasa nikmat baca Quran, yang merasa rugi kalau tidak bisa membaca Quran. Dunia mah nggak ada apa-apanya, hadirin, gini-gini aja. Nunggu mati. Urusan susah atau mudah tuh Allah nolong atau tidak, bukan masalah pintar, pengalaman, hebat, banyak ilmu, itu perlu kita cari. Tapi yang menentukan tenang dan gelisah itu Allah, mudah susah itu Allah, sukses atau tidak adalah Allah, jadi atau tidak adalah Allah, sembuh atau tidak sembuh adalah Allah. Nah, kita harus berikhtiar dengan amalan yang Allah sukai, di antaranya Al-Quran, di antaranya surat-surat Al-Baqarah. Memang ini paling panjang, paling banyak ayatnya, tentu paling banyak kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Cik, Ustaz Bifta udah tersambung. Udah tersambung? Udah langsung. Baiklah. Ada lagi? Baik, ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi kalau yang banyak galau, udahlah baca Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin santri Farhan, santri Hikmat, izin bertanya. Setiap orang pasti punya tujuan hidup, dan untuk menggapai tujuan hidup itu, ya sudah sampaikan. Dan untuk mencapai tujuan hidup itu butuh proses. Nah, dalam proses ini kita harus bermujahadah melawan hawa nafsu, syahwat, apalagi di masa muda itu gak mudah untuk istiqomah gitu ya. Nah, bagaimana kita kan sering merencanakan untuk menjadi lebih baik, akan tetapi sering jatuh di lubang yang sama, artinya sering masih belum istiqomah dalam bermujahadahnya gitu. Bagaimana agar kita mendapat kekuatan dalam bermujahadah gitu? Ini bukan pertanyaan, ini nyindir ya. Sama pikiran A juga gitu, karena tahajud kadang bagus ya, kadang-kadang berat gitu. Apalagi kalau capek suka ada alasan. Baca Quran kadang ajeg gitu, sehari-hari itu dapatlah yang targetnya. Kadang-kadang cuma setengah target, kadang-kadang ada aja yang membuat kelewat. Nah, makanya sekarang harus bulat dulu nih hati kita. Sebetulnya kita ini mau ngapain hidup ini? Ya, hidup ini adalah bagaimana supaya kita disukai Allah. Dah itu aja intinya. Karena semuanya itu dikuasai Allah. Ada yang pengen apa coba? Jawab nak. Dek, ada yang diinginkan nggak? Ada. Apa? Pengen ngebangin orang tua. Ngebahagiain orang tua. Hanya dengan izin Allah, dek. Pengen apa? Bikinin rumah atau apa? Coba sebutin ngebahagiaan tuh gimana? Ya intinya pengen ngejar cita-cita melalui cita-cita yang Farhan rancang gitu ya, pengen ngebanggain orang tua lewat itu. Oke, punya cita-cita. Siapa yang bisa merealisasikan cita-cita itu? Allah. Hanya dengan izin Allah. Hati orang tua itu dibulak-baliknya oleh Allah. Kita ingin membahagiakan orang tua, nah, amalkan yang Allah sukai, nanti Allah berikan ke hati orang tua kebahagiaan. Ayo, pengen apa lagi? Yang sebelahnya aja. Pengen apa, dek? Nggak punya keinginan. Yang benar. Ini Allah lagi mendengarkan loh. Sama. Kenapa jadi pada nggak banyak keinginan? Coba Ustadz. Ini Ustadz nih baru pulang dari Australia. Ustadz pengen apa? Pengen bahasa Inggris. Ada yang diinginkan nggak Ustadz? Ini Allah lagi mendengarkan. Malaikat mencatat. Sampaikan. Siapa tuh diijabah? Pengen masuk surga tanpa hisab sekeluarga. Kurang.
pengen masuk surga tanpa hisab sekeluarga. Kurang, apa yang kurang? Ya. Semua orang mukmin. Bukan, pengen masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada, tapi jumlahnya udah 10.000 dulu, ya kan? Kenapa tanpa azab? Karena ada orang Islam seperti kita yang beribadah tapi minus, dosanya lebih banyak, sehingga dicelup dulu tuh, nggak mau. Bagus kalau kita masuk surga tanpa hisab, karena hisab tuh penderitaan. Apalagi udah dihisab ternyata tekor, minus, ada yang harus dicelupkan dulu ke neraka. Oh, nggak mau. Bagus, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Ini kelihatan lagi mikir, pengen apa dek? Pengen jodoh ya? Masa nggak pengen? Jodoh, setiap akhwat itu ciptaan Allah, setiap akhwat dan ikhwan milik Allah. Tidak ada yang ngebulak-balik jadi suka kecuali Allah. Dan suka belum berarti jodoh. Yang paling apes adalah menyukai yang bukan jodohnya. Ada yang lebih apes lagi, menyukai jodoh teman. Itu paling getir. Makanya harus minta tolong kepada Allah, jangan sampai salah naksir, ya. Apapun yang kita inginkan, satu, apapun yang kita cemaskan, dua, semuanya dikuasai Allah. Takut, saya takut tidak punya uang, uang milik Allah. Saya takut sakit, semua virus, bakteri, apapun milik Allah, tidak berbahaya tanpa izin Allah. Saya diancam, yang ngancam itu pasti makhluk ciptaan Allah, pasti. Yang ngasih makan, yang ngancam juga Allah, yang menghidupkannya juga Allah. Dia tidak bisa memberi mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Gimana ya? Allah itulah semuanya. Makanya ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Jagalah Allah itu bukan menjaga Allah, jagalah keyakinan kepada Allah sehingga tidak berpaling berharap kecuali hanya ke Allah. Jagalah apa-apa yang Allah sukai, lakukan. Jagalah diri dari apa yang Allah larang, tinggalkan. Nanti Allah ngejaga kita. Jangan takut tentang rezeki, jodoh, karir, tetek bengek, itu semuanya Allah yang menggenggam. Semuanya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak bisa terjadi setitik pun karunia tanpa Allah yang mengizinkan. Jadi urusan kita tuh aslinya sepenuhnya hanya dengan Allah. Kalaupun kita baik ke orang, nolong orang, senyum, ngajar seperti ini semata-mata urusan kita dengan Allah. Jadi hablum minan nas itu karena perintah Allah saja. Kalau Allah nggak merintahkan, nggak apa-apa. Tapi karena Allah menyuruh kita menjaga urusan baik dengan manusia, kenapa kita baik ke orang? Coba, kenapa? Sabar. Kenapa kita baik ke orang? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa kita harus berbuat baik ke orang tua? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa kita harus memaafkan? Karena Allah yang nyuruh. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi sebetulnya semua urusan itu hanya dengan Allah. Kita nolong orang, kita berbuat baik ke binatang karena disuruh saja. Kalau Allah tidak nyuruh, enggak usah. Kenapa? Karena tidak jadi ibadah. Kan ibadah itu sesuatu yang Allah sukai. Baik perkataan, perbuatan yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang kita lakukan sebagai ketundukan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, itulah ibadah.
Ya, pertanyaan selanjutnya. Silakan ya. Ini diborong oleh yang di depan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak. Silakan Pak. Nama saya Jainal Abidin dari Tasik. Bagus, alhamdulillah. Boleh lebih dekat sedikit mikrofonnya? Iya. Pak Zainal dari Tasik. Ya. Alhamdulillah Pak. Dari dulu cita-cita saya ingin santren Mas ya. Mas. Masa keemasan. Iya bagus Pak. Tapi alhamdulillah dikabul. Pertama dikabulnya anak saya mau nyantren di sini. Alhamdulillah kemarin udah habis udah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya alhamdulillah Pak. Dikabulnya. Pertanyaan saya begini, gimana caranya ya supaya istiqomah untuk menjalankan itu yang ibadah yang tadi, karena saya petani lah yang sulit untuk mengatur waktu gitu, namanya di kampung lah gitu. Bagaimana bisa diceritakan Pak sulitnya mengatur waktu sebagai petani? Saya bertanya begini karena ingin tahu aja. Ya, karena petani itu kan kalau petani sawah kadang-kadang kalau daerah saya tuh airnya tuh air hujan, juga saluran kurang baik. Kadang-kadang pagi-pagi itu untuk membagi-bagi air, itu pertama. Keduanya namanya kesibukan di kampung yang sulit dimanage itu waktu untuk mengurus pertanian itu. Kadang pagi-pagi saya ngurus ayam gitu kan. Nah, jadi kesulitan itu yang susah untuk dimanage. Yang susah waktu sholatnya waktu gitu. Sholat itu. Oh iya, bukan ngurus ayam. Lah, istilah kecapean. Oh jadi tahajud kecapean. Tahajud kecapean iya. Karena ngurus ayam. Ya, kerjalah istilahnya. Kalau duha kadang-kadang kena kerja, kadang-kadang dilaksanakan, kadang enggak, karena selalu kesibukan lah namanya di kampungnya itulah. Ya, nah sebetulnya kesibukan petani ya ibadah juga kan. Dengan adanya petani kita dapat padi, sayuran, ya kan. Kalau diniatkan jadi jalan rezeki bagus. Tinggal diatur aja Pak. Karena nanti Bapak misalkan sibuk ngurus ayam, kalau meninggal kira-kira bawa ayam tidak? Tidak. Bawa padi tidak. Tidak, yang dibawa adalah amal. Tapi kan saya juga ngurus ayam sebagai amal. Benar, sepanjang sholatnya dijaga ya. Kalau pilarnya tidak, susah. Usahakan aja Pak supaya sholat Allah dulu, nanti yang lain dimudahkan oleh Allah. Hidup kita itu nunggu waktu sholat Pak. Kita nunggu subuh, dari subuh nunggu duhur, dari duhur nunggu asar. Itu pilarnya. Itu kenapa kita diciptakan oleh Allah ya untuk sholat. Jadi tugas kita yang utama sesudah iman adalah sholat. Lalu diisi dengan ngurus ayam, nyangkul, ngurus air sebagai ibadah tambahan nunggu waktu duhur. Nanti dari duhur nunggu ke tugas selanjutnya asar dengan beres-beres kebun dan sebagainya. Yang menentukan hasilnya adalah Allah. Kalau sholatnya bagus nanti dibuat oleh Allah, kerjaannya lebih mudah, lebih nyaman, lebih bahagia. Tapi kalau ibadahnya tidak bagus, ribet aja. Kerjaannya sama, capek lahir, capek batin, hasilnya sedikit, kadang rugi. Jadi tugas Bapak sebagai petani itu apa yang paling utama? Ya sholat. Benar. Tugas petani yang utama adalah sholat. Baru sesudah itu ibadah dalam bentuk bertani. Nanti gitu Pak. Coba aja gitu Pak. Nah kalau enggak cuman bagian capeknya Pak. Begitu Pak. Kasihan. Saya juga usaha Pak, tapi yang ngebagikan rezeki ke saya adalah Allah. Jangan sampai kecuri waktunya oleh dunia yang sebetulnya pelayan kita. Ya, di medsos ada enggak? Mau nanya sebentar, di medsos dulu ya, selang-seling. Ada. Dari TikTok. Saya ingin khusyuk dalam beribadah, tapi pikiran saya ingat utang terus.
bagaimana solusinya biar khusyuk? Oh, kok sama dengan pertanyaan ini? Ada juga nanya yang sama. Oh, dari titik. Oh, dari titik-titik. Saya ingin khusyuk dalam ibadah, tapi pikiran saya ingat terus hutang. Ya, ini cerita keinget yang kemarin. Karena kemarin lagi sangat semangat berkuda, jadi banyak ingat kuda, mati kudanya. Astagfirullahaladzim, dimatikan oleh Allah supaya sadar. Nah begitulah. Makanya baik kesenangan, kesusahan jangan dominan. Wajarlah ya kita ingat hutang. Tapi harus yakin yang bisa membayarkan hutang ini adalah Allah. Siapa lagi coba yang bisa ngebayarin? Sedangkan pintu rezeki itu pemiliknya satu, hanya Allah. Kalau Allah lunasi, lunas. Kalau belum Allah lunasi, belum lunas. Mau hutangnya kecil, kalau Allah tidak tolong, tetap tidak akan lunas. Mau hutangnya besar sekali, kalau Allah lunasi, pasti lunas. Makanya perbaiki sholatnya, jangan ingat hutangnya, ingat yang bisa ngebayarin hutang. Siapa? Ya kalau enggak dengan ilmu memang susah. Ya, baik. Tadi mana? Silakan dek. Boleh pinjamkan mikrofonnya ke belakang. Ini saya harus eye contact, apa? Contact lens. Oh, harus eye contact begini maksudnya. Asa aneh. Bu, Pak, ini eye contact. Sana dek, maaf ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini sebenarnya agak out of topic, terus kayak benar-benar mungkin agak nyentrik gitu. Nah, yang mau aku tanyain itu soal perempuan. Jadi gini salah satu yang menurut aku yang paling yang menurut aku tuh paling agak-agak terima itu kenapa ada misalkan terjadi suatu kasus pelecehan seksual, and then kayak orang-orang yang ya emang dia tuh disemangatin, tapi tetap aja kalau misalkan ada orang yang kayak kayak backgroundnya beragama Islam banget kayak gitu tuh pasti kayak menyalahkan si perempuan itu, udah bajunya kayak gitu, udah kamu kayak gini, udah kamu pakai makeup, udah ini apa sebagainya kayak gitu. Tapi kan maksudnya untuk aku pribadi jadi kayak kelihatan agak nir empati gitu loh, maksudnya dia kan gimana pun juga korban gitu pertama. Terus sekarang tuh banyak banget ya karena Gen Z itu kan kebanyakan pakai media sosial, terus banyak banget insight yang aku dapat, banyak banget opini-opini dari luar itu. Jadi si cewek-cewek tuh sekarang tuh kayak ada yang mau independen, ada yang mau gini mau gitu. Nah sebenarnya perempuan itu dilahirinnya tuh harus benar-benar ngikutin suami atau masih bisa kayak maksudnya tuh masih bisa hidup sebagai diri mereka sendiri gitu. Jadi yang aku dengar setiap kajian itu biasanya ustadz-ustadz itu bilang kayak ini, nah cewek tuh harus gini kayak kalau jadi istri itu harus gini, apa ngikutin kata suami. Nah itu tuh emang dari sananya harus kayak gitu, atau kita tuh masih bisa bukan ngelawan sih, lebih ke masih bisa punya pendapat sendiri atau gimana gitu. Makasih. Inilah Gen Z ya. Jadi pertanyaannya tuh apa ya? Nah, ya udah. Baik. Ada dua tadi pertanyaannya. Satu aja lah ya. Belum. Jadi kalau orang kena musibah, yang diperlukan oleh orang tersebut adalah empati, benar. Jangan nyalahin, istighfar. Ini gara-gara itu nanti. Yang paling penting, ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat. Allah menyayangi. Mungkin itu yang diperlukan ya. Allah akan memuliakan lewat kepahitan ini. Ini pelajaran ini bagi kita semua. Kalau ada orang yang kena musibah, jangan ngejudge, jangan udah terpuruk diinjek begitu ya, tapi bangkitkan. Terima kasih Dek ya. Saya juga harus mengevaluasi, jangan-jangan cara saya menasehati kurang tepat. Yang kedua,
Bagaimana itu wanita itu dari sananya, dari sana itu dari mana? Dari Kodim, dari Koramil. Ya. Manusia itu nggak milih jadi laki jadi perempuan, itu Allah yang menentukan. Satu ya. Yang kedua, laki-laki dan wanita itu diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk saling melengkapi. Wanita lebih dominan ke perasaan, bukan tidak pakai akal. Lelaki sebaliknya pakai akal pikiran. Jadi sebetulnya diciptakan itu untuk saling melengkapi. Jadi mana nih yang paling bagus? Jadi lelaki atau jadi perempuan? Jawab. Yang paling bagus jadi lelaki bertakwa, kalau perempuan jadi perempuan bertakwa. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antaramu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi paling bertakwa, yaitu yang paling yakin kepada Allah, paling mematuhi perintah Allah, paling berjuang untuk meminimalisir melanggar larangan Allah. Itu tidak semua wanita takdirnya di dunia ini ada pasangannya, ada jodohnya, tapi mungkin di akhirat ya. Ada yang nikah diuji dengan pisah, ada yang lama belum punya jodoh, ada yang jodoh, ada yang punya jodoh terus meninggal, macam-macam ujian. Semuanya adalah ujian. Nah, bagaimana sekarang posisi wanita? Nah, wanita itu cari tahu apa yang paling disukai Allah dan lakukan. Itu aja deh. Kalau misalkan lagi sendiri, apa sih yang paling Allah sukai kalau belum punya pendamping? Nah, lakukanlah. Belum punya suami, punya kesempatan berbakti ke orang tua, berbakti. Punya kesempatan nolong orang, nolong. Nanti Allah akan menuntun ke takdir lainnya. Kalau nanti takdirnya jadi istri, ya lihat suaminya melakukan kesalahan, ada SOP-nya. Bagaimana bersikap? Bolehkah wanita punya keinginan? Boleh, sangat boleh. Tapi keinginan yang disukai Allah. Jangan emansipasi. Ini kemarin ada yang nanya, aku capek kerja terus, kata seorang istri. Papa, Jung mau jalan-jalan kemana? Sendiri. Aku mau me time. Anaknya dititipkan di neneknya. Aku mau me time sendiri. Suami nggak boleh ganggu, anak nggak boleh ganggu. Nah, ini tidak ada pelajaran seperti ini dalam Islam. Apakah dia akan bahagia? Oh, belum tentu. Mungkin di jalan kecopetan, bisa hilang paspor, bisa diare, banyak yang bisa terjadi. Benar? Jalan dicopet semuanya, udah hilang paspor, hilang uang. Nah, gak ada jaminan bahagia. Traveling itu sama sekali tidak jaminan bahagia. Salah makan, diare, ya bisa masalah itu. Makanya boleh punya keinginan, boleh, sepanjang yang disukai Allah. Terakhir ya dek, maaf ya dek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini program apa nih? Perkenalkan, nama saya Irfan Karya, saya dari program pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa. Izin mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu pas saya kerja kelompok, teman saya nanya, kalau misalkan kita punya iman, apakah kita harus punya akal? Nah, saya jawab, kalau punya iman juga harus punya akal. Nah, terus dia nanya lagi, kalau misalkan kita pakai akal, gimana cara kita percaya kepada sesuatu yang kayak Rasulullah SAW naik ke langit ke-7 misalkan. Nah, itu dia nanya ke saya, ini cara percaya kayak gitu gimana? Terus saya bingung, jadi saya tanya ke A, karena saya kurang tahu jawabannya juga. Zaman dulu nggak mungkin nih ketahuan bisa ngobrol jarak jauh. Ada orang di Arab ngobrol dengan orang di Indonesia real time. Seperti sekarang bisa tidak?
Dulu kata orang zaman dulu gak masuk di akal ini. Ke bulan gak masuk di akal. Bukan gak masuk di akal, belum nyampe akalnya. Benar? Sekarang bisa lihat isi perut orang. Mungkin sekarang sangat tidak aneh dengan berbagai fasilitas teknologi yang beberapa puluh tahun yang lalu gak masuk di akal. Jadi jangan mengatakan Isra Mi'raj gak masuk di akal, belum nyampe. Percaya aja dulu, udah pasti benar ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti oleh Allah dicerdaskan akalnya sehingga lebih mengerti. Kita kedip-kedipan gini. Akal itu sangat terbatas untuk bisa memahami kemahakuasaan Allah ya. Kita harus menggunakan akal, tapi pasti ada batasannya. Nah, iman itulah yang membuat kita bisa menembus keterbatasan akal ini. Dulu mah mustahil ke Mekah 9 jam. Sekarang aja mungkin nggak kita ke Mekah dalam tempo 1 jam? Wah, gimana? Termasuk di akal. Wah, beberapa tahun ke depan, mungkinkah A'agim ceramah ada di beberapa tempat sekaligus? Sekarang nggak mungkin. Mungkin ke depan ketika teknologi hologram sudah ada, di mimbar gini, Assalamualaikum, jamaah di bagian masih mungkin ya. Kayaknya nggak masuk di akal, tapi berapa banyak yang dulu tidak masuk di akal dan sekarang biasa. Jadi jangan mengatakan tidak masuk di akal, akal kitanya yang belum nyampe. Kalaupun nyampe pasti terbatas akal kita ini dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Masih emosi nih. Ini aja tentang tubuh ini yang akal kita terbatas nih untuk mikirin tubuh. Ada cerita. Udah dengar cerita ini belum? Belum, kan baru mau diceritain. Ada yang datang dari luar negeri. Islam nih kacau. Katanya Tuhan itu ada, Allah mana buktinya? Kalau ada tuh harus ada jelas dong, katanya. Kelihatan. Yang kedua katanya setan itu takdir. Apa itu takdir? Cuman ngeles aja. 3, setan katanya dari api, nanti dimasukin ke neraka, neraka dari api, mana kerasa? Gak ada yang bisa jawab. Datang tuh ke sana aja tuh ada orang tua di desa bijaksana, ilmunya tinggi. Orang kota aja nggak bisa jawab. Wah, akhirnya dibawa aja. Kalau Allah itu ada, mana buktinya? Harus kelihatan dong. Yang kedua, jangan ngeles dengan takdir. Yang ketiga, setan tanya gitu. Oh sini deh, apa? Sini deh. Tempeleng. Kakek, kalau nggak bisa jawab jangan emosi. Itu jawabannya, nak. Jawaban gimana? Sakit 3, sakit dong. Kalau benar ada sakit, coba bentuknya seperti apa? Nah, mikir dia. Sakit nggak ada bentuknya, benar. Tapi ada. Ada punya rencana nggak hari ini ada yang ngegaplok? Nggak ada. Nah itu takdir. Ini apa nih dek? Kulit. Ini apa? Kulit. Sakit tidak? Sakit. Makanya kalau ada yang nanya susah-susah, sini sama saya yang mau disepak aja, apa itu jawabannya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kawan-kawan, hari ini kajian di TSM Trans Studio Mall seperti biasa jam 9 kebagian jam 10. Asar di Darut Tauhid kajian Al-Hikam, malam Bada Isya kajian Ma'rifatullah, hari Ahad di Istiqlal insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.